RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik. Apa kabar? Semangat dong, meskipun malam kita terus semangat, ya oke? Ya, baiklah, kita langsung saja. Inilah Pak Nur, kenapa sih ketawa? Ini lagi belajar nge-MC ini, yang luar biasa profesional Bang Regi ini. Komisi bagi dua, Ya, ya pokoknya. Salawat dulu. Kok jadi nervous ya sekarang? Ini gara-gara Pak Haji kesini, jadi saya deg-degan nih, Pak Haji. Kenapa saya deg-degan Pak Haji ini lebih dari IGD nih saya ini. Ya pokoknya kita dengarkan Pak Haji dan juga untuk teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau HP-nya masih hidup tolong dimatikan, kan begitu ya Pak ya. Dan juga nanti kalau misalnya pertanyaan juga jangan panjang-panjang, ya kan? Singkat-singkatnya apa yang mau ditanyakan, seperti itu. Oh ya, Pak Haji, saya mau bertanya Pak Haji. Nih. Oh yes, bây giờ anh kayo vậy sự sốt tăng cài bộ lang thái. Isi rồi với bang thái. Coba, ada yang mau nanya nggak sama MC terbaru kita? Iya. Satu pertanyaan 10 juta. Wow. Ada nggak? Iya. Jenis kelamin apa? Hah? Jenis kelamin. Itu garis miring wah tai. Harus pakai bahasa Thailand loh nanyanya. Harus pakai bahasa apa? Coba, satu pertanyaan 10 juta. Kangen. Saya bertanya. Itu peserta nanya. Oh, situ Pak. Bang hả? Lỗi rồi. Jenis kelamin apa? Bos, Coy. jenis kelamin apa? Jenis kelaminnya Bos, apa, nggak usah Bos? jawab, nggak usah jawab. Bos cukup buka celana aja. Ya. Di sini ya? Ya kan, halo Mas, kan persyaratannya Pak Haji mau naik haji gratis. Ya. Mau apapun harus punya alat kelamin. Iya. Nah, saya mau nanya alat kelaminnya ada nggak? Mau dilihat nggak? Boleh. Ibu bisa lihat dong saya kayak seperti apa? Mana mungkin? Ini nggak usah dibuka. Kalau Ya. ke porno. Ibu remes aja. Boleh. Tapi langsung Boleh. kobul ya Pak Haji. Boleh. Tapi langsung kobul ya Pak Haji. Pasti. Ya. Pasti diomelin sama suaminya, saya tahu. Hayo gimana? Pak Haji bagaimana ini? Oke. Kan yang jelasnya kobul. Istriku jangan Ibu Susi. Jangan, nanti aja di luar. Coba ada pertanyaan lagi nggak? Buat MC kita terbaru. Ya. Biar suasana hidup sebentar. Di charger. Ayo. Pertanyaannya bisa berbagai bahasa loh, bisa Thailand, bisa Cina, bisa Arab. Ya. Mama Dedeh nih. Ayo Mama saya Dedeh. mau nanya Mama Dede siapa? Mama Dedeh. Nah itu Mama Dedeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Bapak mulai mualaf dari tahun berapa? Kenapa? Mualaf, jadi mualaf. Kenapa? Kenapa Ibu? Baru tadi mualaf ya. Katanya baru mualaf. Salah ya saya. Oh, mulai mualaf bilang dong. Saya mulai mualaf alhamdulillah waktu pas lahir dari ibu. Berarti Iya. tadi prank dong ya? Betul. Prank kita tadi ya? Iya, dari lahir. Kena Iya, dari prank lahir. kita tadi Jadi ya? saya asli Muslim, asal dari Cianjur, Kabupaten Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Barat. Gitu. Saya udah seneng aja kalau dengar ada suara orang mualaf. Kenapa? Udah seneng aja kalau ada orang mualaf. Oh iya, di sini ada orang mualaf nggak? Ada. Mana? Oh, bisa aja. Jamaah. Ya. Alhamdulillah. Lila. Saya orang Muslim loh Bu. Ini dari gajah bilang Jadi mualaf. bukan saya pertanyaan Dani ya? Ibu pertanyaannya pakai bahasa mana terserah. Mau bahasa saya Ayo juga nggak Bapak apa-apa. ada yang mau nanya Ibu, ayo silakan. Oh, Syukur-syukur bisa pakai bahasa Thailand, dia jago Mohon bahasa izin. Thailandnya.
Nanya ke itu. Oh iya. Silakan bentar. Berdiri. Oh iya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bapak kan pernah kesini juga. Nah, Betul. berarti kan waktu itu ada masalah tuh. Betul. Nah, waktu itu apa masalah Bapak dan setelah itu bisa terkabulkannya itu pakai cara apa yang dari Pak Haji lakukan? Pak Haji. Ya. Itu pertanyaannya mudah sekali tuh. Saya dari tadi jawab, wah ini pertanyaannya pasal-pasal nih, enggak. Saya alhamdulillah berkat Pak Haji ya, dengan jam 00 itu ya Pak Haji ya, jam 00 kita tahajud, ya kan, sholat subuh bersama di masjid, ya kan, terus berdoa dan kita sedekah es krim juga, alhamdulillah apapun juga kita yang diinginkan pasti terkabulkan, betul Pak Haji. Ini berkat dari Pak Haji juga, ya alhamdulillah. Mungkin nanti juga ada testimoni dari isi saya bagaimana, seperti apalah nanti ada, ya. Pak Haji, saya mau tanya, ini kan 18P ya, itu kan tidak boleh komen. Nah sedangkan saya sebagai komentator, nah itu bagaimana menurut Pak Haji? Ya sekarang dengan Bapak komentator, Ya. ekonomi Bapak bagus gak? Kayak contohnya, kayak saya pakai Robicon, kayak saya hari ini pakai Jeep Mercy. Bapak pakai Jeep Mercy gak? Enggak. Ya udah, coba pelan-pelan ditinggalin komentatornya dari pekerjaan yang lain. Oh gitu. Karena maksudnya saya kan suka sebagai komentator kan, berarti kan apalagi contohnya kita di turnamen poli ya, saya kan ngebacot terus ya sampai dari pagi sampai malam gitu kan, saya masih ingat komen. Ini saya komentator seperti apa? Masa saya diam aja begitu ngelihat pertandingan tuh kayak gimana gitu? Iya, Pak Haji. Bapak jadi kalau komentator bola voli. Ya. Lah. Oh gitu. Gitu. Coba lagi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Coba gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, kita kan komentator, maksudnya perbedaannya seperti apa, Pak? Boleh, saya sebagai komentator, katanya Pak Haji jangan komen, tapi saya sebagai komentator kita harus bicara terus, kan seperti itu Pak Haji. Iya, jadi gini Pak, Bu, komentator sepak bola, istilahnya ya, yang main sepak bola rumahnya di Menteng, komentator sepak bola rumahnya di Depok. Pemain sepak bolanya rumahnya di Pondok Indah, komentator sepak bola rumahnya di Cilebut. Itu aja. Oh gitu. Tapi kalau mau diterusin, kalau memang itu nyaman, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya menghibur ya Pak Haji? Menghibur. Ya, kecuali kalau komennya kalau yang kayak contohnya Pak Kiai. Nah satu lagi kan ada tuh yang kemarin saya cerita, misalkan dia pekerja malam. Nah dia ngomentarin yang pekerja malam itu kerja apa pulang dari malam. Nah itu nggak boleh. Oh berarti komentator sama komen beda ya? Oh iya, saya ngerti, berarti komen itu tidak boleh kita mengatakan bahwa wah si Anu begini begitu komen ya Pak ya. Kalau komentator itu kan pekerjaan. Kalau mau ya seperti itu. Pinter saya ya, ada Pak Haji jadi pinter begini, ya Allah. Sama komentator. Ayo, siapa lagi yang nanya? Atau ditingkatin satu pertanyaan 100 juta. Langsung tuh mata duitan Pak. Itu sebenarnya nggak mata duitan. Kenapa Pak? Karena alat kelaminnya gatel. Oh. Jadi kayak nanya. Pak Nur sini Pak Nur. Gak apa-apa Nih. ini. Oh iya. Ayo. Dikira isi saya kan mau skripsi. Siap. Mau tanya Pak, sejak Jangan. kapan bisa bermacam-macam bahasa walaupun ngaco gitu ya, tapi cukup menghibur. Siapa bilang ngaco? Saya rasa Itu ngaco nggak sih. benar saya bicaranya. Bilang ngaco Pak Haji. Soalnya sama Saya nggak semua benar, Pak. bukan ngaco loh. Soalnya sama semua Pak Terus tadi. bedanya apa? Ya kenapa gimana? Soalnya sama semua gitu Pak. Masa Bahasanya. sih? Iya, kalau Thailand kan bukan gitu. Coba gimana? Coba, ayo. Nah kan harus ada contohnya gimana? Ayo. Contohnya Pak ya. Ya coba. Pak Patong Mak Lakap, Swadekap gitu. Mohon. Nya. Mohon. Iya. Tadi kayaknya ini semua kayaknya apa sih? Iya, asbun banget ya. Mohon. Tapi lucu Tapi Pak mah orang menghibur. Cianjur, jantan lamun misalnya nyarios teh
ai bahasa Thailandna ku cianyuran gitu, Oh Ibu. gitu, mun gitunya. Maaf, bahasa Thailand aslinya ke ini nih. Jadi langsung mohon gitu da abdi mah orang Cianjur janten lamun nyairos teh kieu gitu. Jadi Thailand teh kan lamun misalna Thailand gitu. Ya setahun tang. Ada kakak se gitu nya mohon. Coba ayo noni. Punon pakai bahasa Jepang. Ya, ini intermezzo aja sebetulnya ya. Saya sebagai MC ya harusnya menghibur orang ya kan dengan cara seperti apa kan gitu ya Pak Haji ya. Meskipun itu bahasanya kalau misalnya saya pakai bahasa Thailand yang asli ya mungkin saya orang sono berarti aslinya kan gitu. Iya. Iya. Iya Pak, bagus lucu. Ada yang ditanyakan gitu jadi satu pertanyaan 100 juta. oh Pak Ayo Haji. ada lagi? Ya Pak, silakan Pak. Pakai bahasa Arab Pak. Dia jago bahasa Arab. Tadi bahasa Thailand dia mentok. Ada yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak sedih ya kelihatannya? Ya grogi aja karena rame gitu. Iya. Bapak harus putus asa, jangan semangat ya Pak ya. Oke, siap. Saya mau pakai bahasa planet aja. Oh ya silakan Pak, dari Jupiter Ya. apa Pluto? Oh Pluto paling jauh. Ya silakan Pak. Ya, pertanyaannya, pernah nggak sih misalnya lagi nge-MC keluarganya ngehadirin gitu? Oh maksudnya lagi nge-MC gitu ngadirin maksudnya- keluarganya? Ya, Bapak lagi nge-MC terus anak atau istrinya itu lihat nonton langsungnya gitu. Oh hadir. Ya, hadir, betul. Kebetulan hadir tapi jarang Pak. Kemarin istri saya hadir cuma sekali doang dalam setahun. Iya hadir. Dan kehadiran beliau ya sangat menyemangati saya tapi kurang bebas sayanya Pak. Karena saya kalau misalnya nge-MC itu kan wawancara ke yang cewek-cewek gitu kan, istri saya ngeliatin aja matanya melotot aja begini kan, jadi nggak bebas gitu. Ntar istri saya marah lagi. Iya pasti pernah, dan mungkin juga ibu-ibu semuanya, bapak semuanya di sini juga kalau kita misalnya ada kemampuan apapun juga kita misalnya dilihatin oleh orang atau juga dari saudara lebih semangat lagi Pak Haji, udah pasti ya daripada orang lain kan seperti itu. Kenapa saya jadi lancar? Alhamdulillah. Oke. Kita langsung saja. Baik para pemirsa, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan mendengarkan tausiah. Ya, kita akan mempersilakan kepada Bapak Haji Dwi. Pak Haji atau jangan sedih Pak Haji. Oh iya, kan lagi sedih. Ya. Kalau pengen hajatnya terkabul besok pagi, coba bikin tamu saya seruangan bisa tertawa lepas. Oh iya. Bisa ya, coba. Lo bisa gampang. Ya, coba. Baik ibu-ibu semuanya, kita tampil. Ya pemirsa, dimanapun kalian berada, ada karet nggak? Tuh ketawa Pak Haji. Satu ruangan Kompak semuanya ya. Ya. Kenapa? Kenapa ibu? Apanya? Aduh Gusti. Kenapa? Apa? Mulut bawah yang nyumbir. Artinya apa Pak Haji? Saya baru tahu nyumbir. Nyumbir bukannya ini? Dia mah nggak punya mulut bawah, Bu. Yang punya mah ibu-ibu. Ih, Besti, ya Allah. satu ruangan ketawanya kompak. Awas kalau nggak kompak ya. Saya nggak bakalan diajak lagi sama Pak Haji di sini ya. Ya, ya. Mana mungkin? Ketawa dong. Halo, Hai. suling bambu. Aduh. Ih, Pak Haji Roma Irama ya. Subhanallah, Pak Haji ya. Insya Allah. Masya Allah, subhanallah. Ini Bapak Roma Irama. Ya pokoknya semuanya ya di sini happy meskipun kita misalnya sedih tetap kita harus happy, betul? Ya Betul. apapun masalahnya kita tetap happy, dan ingat ya satu hal bahwa Indonesia adalah negara kita. Apa hubungannya? Ya pokoknya tetap happy ya. Sekali lagi silakan ke Bapak Haji untuk
Apa namanya? Bang Regi? Hah? Oh, pinter dia berarti udah berapa kali sini. Saya cuma bilang aja itu cuma. Ya, untuk pencerahannya silakan Pak Haji. Bersama saya Jadi Inul. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Yes. Selamat Bang Regi. Wah, mantap. Jangan lupa sekali lagi ya, subscribe and share di channelnya RDAY. Oke. Assalamualaikum. Baik Mas Yadi, terima kasih atas hiburannya. Oke Bapak Ibu, lahan saya diambil barusan. Sebentar nggak apa-apa ya, intermezzo ya. Oke. Baik, sebelum acara dimulai, sebelum Pak Haji memberikan pembukaan, saya buka dulu ya majelis ini ya. Kan dimana setiap majelis itu harus dibacakan sholawat supaya menjadi berkah. Betul nggak Pak? Ya, saya SD Impres soalnya nggak ngerti. Kan Bapak banyak pakai peci putih tuh, pasti lebih paham. Oke, mohon maaf kalau saya salah ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sadri sahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ini Bapak Ibu baru pertama atau udah pernah kesini? Baru semua. Baru ini. Oh, udah pernah. Taunya dari mana RDAY? Dari YouTube. Ada yang dari TikTok? Dari TikTok, dari Instagram, dari FB, ada ya? Oh iya. Cuman pesan saya hati-hati aja ya. Sekarang kan soalnya banyak rumor-rumor, penipuan-penipuan yang seperti tadi Mas Yadi ingatkan ya sama Mas Regi. Pokoknya intinya RDAY tidak akan menjapri Bapak Ibu untuk meminta-minta sedekah ya. Sekarang Pak Haji aja tiap hari WA-nya banyak Pak, bisa sampai 5.000-an lebih. Boro-boro ngejaprin satu-satu tamu-tamunya ya. Intinya kalau ada yang ujung-ujungnya nanti tolong ditransfer ke nomor ini, jangan digubris, udah blokir aja. Oke, seperti biasa rangkaian dari acara pencerahan dan testimoni ini nanti pukul 1 dilanjutkan dengan salat tahajud bersama anak yatim. Silakan Bapak Ibu nanti untuk salat tahajud, Bapak Ibu bisa berdoa di sana, bermunajat ke hadirat Allah, nanti akan diaminkan oleh anak-anak yatim. Mungkin itu aja karena waktu udah pukul 11:30, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Haji. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kalau besok pagi hari Rabu hajatnya pengen terkabul, paksain mulai hari ini. Bapak dan Ibu ingat-ingat, bisa gak Bapak dan Ibu pikirannya isinya cuman Allah. Jangan berpikirnya gini, mengharapkan si A atau si B atau si C, maksudnya nama, mengharapkan sama Pak Abdullah. Ini kalau nanti Abdullah besok bayar nih, alhamdulillah besok masalah saya selesai. Nggak boleh. Kedua, kalau ini rumah kontrakan laku, bisa bantu untuk bayaran anakku sekolah nih. Nggak boleh juga. Pokoknya Bapak dan Ibu nggak boleh bergantung sama selain Allah. Tadi kita privat di Starbucks Sentul dari pagi jam 8. Pulang dari sini saya di Bubur Kuantum dari jam berapa? Tadi malam pulang jam 2 lah ya, sampai pagi tadi jam 7. Nah maksud saya nggak apa-apa, saya privat, Bapak dan Ibu belum kebagian privat, nggak apa-apa. Yang penting saya tanya, kenapa kok hajatnya lemot? Nggak taunya dia mengandalkan selain sama Allah. Jadi tamu saya ini mengandalkan dari kontrakannya. Kalau kontrakannya laku, lumayan nih bisa buat bayar anak sekolah. Nggak boleh Pak, kan nanti bisa aja bayaran sekolahnya nggak dari kontrakan, bisa aja dari kakaknya minjemin, bisa aja dari pinjol, bisa aja dari rentenir, bisa aja dari KTA.
bisa aja dari mana aja. Nah, coba Bapak dan Ibu mulai hari ini, biar besok pagi terkabul. Coba pikirannya dinolin dulu. Dinolin artinya apa tuh Pak Haji? Tidak boleh isinya selain Allah. Nyambung apa belum? Coba tunjuk tangan. Kok bisa nyambung? Siapa yang mewakili? Kayak gimana artinya nyambung? Apa? Mana mic-nya? Apa artinya nyambung tadi? Maksud saya apa? Hanya mengharap satu kepada Allah, kita mendapatkan pengabulan doa kita. Harapan kita hanya Allah, Allah satu Allah. Selainnya itu tidak ada. Ya, ada lagi? Jangan minta Pak Haji. Jangan minta sama seseorang ya. Alhamdulillah malah lebih cepat. Mana mic-nya? Mic-nya nggak ada. Mic-nya. Kasih mic. Gimana? Jadi Pak Haji, ketika kita ini Alhamdulillah 99 kali menyebut satu hajat, malah itu lebih lama. Tapi ketika kita menolkan isi kepala kita dan hanya menyebut Alhamdulillah tanpa pamrih ke Allah, malah rezeki itu malah semakin lancar, Pak Haji. Ada lagi? Nggak ada? Jadi intinya gini Pak, bisa gak Bapak dan Ibu hari ini sementara dulu jangan minta dulu sama Allah. Kan minta wajib Ji. Betul, sangat betul. Mau saya, kan Allah udah tahu maunya Bapak dan Ibu. Udah tahu belum? Tahu. Bapak dan Ibu nggak nyebutin. Kira-kira kemauan Bapak dan Ibu Allah udah tahu belum? Tahu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu banyak syukurnya daripada banyak mintanya. Artinya apa? Di Al-Quran ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Tidak ada katakannya siapa yang banyak minta akan aku tambahkan lagi. Jadi mintanya sekali aja. Karena ayatnya, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Jadi pasti sekali aja. Tapi syukurnya lebih banyak daripada mintanya. Mintanya jadi berapa kalau ilmu RDI? Sekali aja. Pasti dong. Masa Allah nggak mudeng minta lagi, minta lagi. Coba kalau Bapak dan Ibu punya anak rewel, minta mulu, ngerongrong mulu. Kesel gak Ibu sebagai ibunya atau Bapak sebagai bapak? Kesel gak? Nah, kalau Allah nggak kesel, cuman kata Allah tahu diri apa. Jadi banyak syukurnya daripada banyak syukurnya daripada banyak ngeluhnya. Banyak syukurnya daripada banyak komennya. Banyak syukurnya daripada banyak jengkelnya. Banyak syukurnya daripada banyak yang lain. Soalnya ayatnya nggak ada gini Pak. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa itu dikerjain sama Bapak dan Ibu? Siapa yang kesal akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa Bapak dan Ibu kerjain tuh kesel? Contohnya apa? Bapak dan Ibu nyari barang. Apakah itu dokumen? Apakah itu kunci rumah? Kunci lemari? Kunci motor? Nah, nggak ketemu. Ibu teriak-teriak, Pak, ini mana nih tadi ini? Loh. Gede hajat apa gede kesel? Nah, kalau bisa gede hajat, keselnya nggak boleh. Bisa gak Ibu? Biar besok pagi cepat terkabul. Jadi otaknya isinya siapa? Kan ada tamu saya. Tadi kita keluar dari Starbucks, dia tanya, Ji, kenapa ya Ji? Hajat gue depan mata kata lu. Udah depan mata. Kok masih lemot? Betul, karena di otak kita masih mengandalkan Fauji, Pak Fauji. Masih mengandalkan Pak Abdullah. Karena Pak Abdullah pernah berjanji sama kita. Udah bos,
Itu mah gue yang beresin, tenang aja bos. Itu langsung yang tadinya ke Allah, set, langsung ke Pak Abdullah. Duh, jangan bos. Walaupun itu pimpinan kita, walaupun itu bos kita, walaupun itu sahabat kita yang udah menjanjiin mau lunasin utang kita, coba kita tetap jangan bergeser sama Allah biar cepet. Bisa gak? Ya, jadi saya nggak usah perpanjang lagi ya. Awas nanti ibu jangan bilang Pak Haji, jangan dong, udah pasti. Terus kedua, tadi kan saya tanya juga tamu saya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul? Saya maksain Pak Haji bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah kalau ibu dan bapak belum bisa 12 juz, bisanya berapa? 5, ya nggak apa-apa. Berapa? Nggak apa-apa, sesuai dengan mukanya ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan maha adil, bukan Tuhan maha tahu. Sesuai dengan wajahnya ibu 1 juz. Nah, tapi maunya saya 1 juz sekarang. Minggu besok jangan masih 1 juz, naikin lagi. Begitu. Minimal kalau ibu karena hidungnya pesek 2 juz dah. Bisa? Ya, oke. Jadi gitu Bu, ditingkatin ya. Oke? Nah, terakhir, saya udah 6 hari kalau nggak salah. Siapa yang hajatnya ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Saya nggak bisa Pak Haji. Ya udah, lawannya sedekah ekstrim. Udah 6 hari saya maksain sedekah ekstrim, sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Bapak dan Ibu hari ini bawa duit berapa? 13.000. Hajatnya ekstrim nggak? Ekstrim. Berani nggak disedekain semuanya? 13.000. Nggak berani, ya udah nggak apa-apa. Yang berani aja. Hajat ibu, kenapa nggak berani ekstrim? Hajatnya ibu ekstrim, kenapa saya nggak berani ekstrim? Karena saya maunya sedekahnya seikhlasnya aja Pak Haji. Ya udah, sedekahnya seikhlasnya, jangan dipaksa. Tapi tadi malam yang sedekah ekstrim ada 26 orang yang hajatnya terkabul. Nah coba Bapak dan Ibu ikutin jejaknya orang itu. Kalau memang hajatnya ekstrim, kalau nggak ekstrim ya nggak usah. Oke, Pak Haji kalau aku nanti hari ini sedekah ekstrim kemana? Ke Ustadz Torik di bawah tuh, di anak-anak yatim di bawah nanti tulis. Pak Haji yang kemarin saya bilang kalau saya mau pulang ke Subang, uang saya tinggal 6.000, ya udah sedekahin. Nanti ongkosnya tinggal disiapin, begitu aja. Oke, ya. Sekarang ada yang mau nanya? Diatur Kang Nur, yang mau nanya siapa? Dari ini tuh. Enggak ada yang mau nanya. Habis. Ya yuk, mana? Selesai katanya. Ayo. Bos mau nanya. Hah? Enggak nanya saya. Yo, siapa? Mana mic-nya? Diri. Ibu berdiri. Ya. Assalamualaikum Pak. Maksudnya yang bagian Haji. bapak-bapak. Saya tadi kan Pak Haji bilang sedekah ekstrim ya. Kalau memang hajatnya ekstrim, ibu hajatnya ekstrim nggak? Nggak tahu, tapi menurut saya sih saya butuh gitu ya. Misalnya suami saya pergi, terus sama anak saya mau kerja gitu, maksudnya butuh pekerjaan. Itu saya Kan udah diajarin. Iya. Kalau anak mau kerja, tinggal si anaknya aja disuwuk pakai ilmu RDAY, dicolek, ibu bilang, diterima kerja di mana maunya, di Pertamina gitu. Gak usah neko-neko. Kalau anak suruh sholat kan belum tentu mau Bu. Nah, coleknya pakai alat kelamin. Rajin sholat. Pasti sholat kan anak saya juga tiga-tiganya gak rajin sholat Bu. Namanya juga anak-anak muda. Nah, colek sama aja saya. Pak, emang harus dicolek. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Kalau sekarang Pak, kontol bertindak.
Sekarang anak saya rajin praktek di rumah sakit yang 2 yang tuh SMA. Tinggal itu aja, Bu. Ada lagi? Sama. Cucu manjur banget pakai memek neneknya. Coba manjur. Nggak ngaruh pakai alat kelamin neneknya manjur. Pak Haji, sama itu suami saya kan pergi ya udah hampir mau 2 bulan. Saya udah. Maksudnya pergi ninggalin ibu? Iya. Iya. Betul. Sekarang kenapa ibu ditinggalin sama suami? Ibu introspeksi. Kira-kira punya ibu pulen nggak alat kelamin ibu? Saya nggak tahu. Kalau nggak pulen ya dipilok dong. Terus saya udah ikutin yang Pak Haji itu yang dari Ikutin YouTube. ilmu saya yang Iya, mana? Semuanya dari yang tempelin di fotonya, terus juga dikempit, terus juga dicolokin ke itu ke air gitu loh Pak Haji. Udah ada perubahan belum? Belum sih, belum Pak Haji. Gini Pak, 100% ilmu RDAY dipraktekin harus niatnya karena Allah dulu. Kebanyakan dia niatnya nggak karena Allah. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di fotonya. Ya, colek lagi, taruh di fotonya. Colek lagi, taruh di fotonya. Nyoleknya 9 kali sekali, 9 kali sekali, 9 kali sekali. Setelah itu ibu sambil ngomong niatnya karena Allah. Ini fotonya dikempit, lak, taruh di ventilator, kempit di alat kelamin ibu. Nanti dia pulang Bu, tidak ada ilmu RD yang nggak manjur luar biasa. Kenapa Pak Haji manjur? Semua laki-laki di muka bumi ini tidak akan yang nolak kalau ditawarin alat kelamin perempuan. Coba ibu tawarin sekarang yang ada di sini. Praktekin dulu. Yuk, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Gojali dari Jambe. 3 minggu yang lalu saya udah kesini. Saya wasilah kesini waktu itu anak saya judi online ya. Judi online. Tapi alhamdulillah berkat masukan dari Pak Haji, alhamdulillah sekarang udah sadar, udah mau sholat itu kan. Kenapa sadar? Dapat hidayah gitu kan. Jangan sadar, lanjut terus judi online-nya. Terus masalahnya sekarang gitu kan, waktu itu kan saya sebagai orang tua ya kena hana cara kadaot tasawala ke orang tua Sunda ya. Jadi saya punya utang 30 jutaan lah waktu ya, masih sekarang gitu kan. Ya anugerah yang justru Bapak semangatin anak tetap judi online. Nanti kalau dia menang buat bayar utang. gitu ya. Nanti kalau udah menang, udah lunas utang. Tapi alhamdulillah besok ada panggilan ke pabrik, panggilan anak ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pak, kok anaknya bisa berhenti judi online? Bapak praktekin ilmu RDAY apa? Yang disuruh Pak Haji itu ke emaknya suruh minum air CD-nya itu. Iya. Ya, selama 9 hari. Selama 9 hari. Hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Sekarang pertanyaan Bapak. Dan saya juga minta izin lagi ke Pak Haji. Apa? Minta izin karena suka ada yang tanya ke saya, minta solusi. Kadang saya sekarang dikasih ilmu RDAY gitu. Gimana saya minta ridhonya gitu. Boleh, boleh. Coba Bapak sekarang gantiin saya di sini ngajarin. Gimana anaknya yang tadinya hobi judi online kok bisa berhenti dari judi online? Praktekin ilmu RDAY apa coba? Mansud man. Nih, ini bandar judi online man. Coba. Coba. Anak saya tadinya main slot ya, judi online. Jangan ngomong slot, ini kan para bandar-bandar nggak tahu. Iya. Judi online. Sampai motor 3 ludes itu kan, sampai motor saya sendiri 2 kali digadein. Sama siapa? Sama anak saya. Wow. Sama anak saya. Anak yang patuh ya. Anak sama orang tua.
Sampai saya pinjam ke sana kemari kan untuk nebus motor gitu kan. Ya kemarin terakhir seminggu yang lalu saya terakhir itu ngambil motor lagi di Legok gitu, di Legok ambil saya 2 juta, tapi alhamdulillah Pak Haji sama kakak ipar saya dikasih duit tuh buat ambil motor itu. Saya nggak minta. Itu alhamdulillah. Jadi duit datang sendiri. Alhamdulillah dikasih tahu pinjem atau apa, pokoknya dikasih untuk tembus motor gitu kan. Tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Karena Bapak pakai celana dalam dibalik. Selalu dibalik dari 3 minggu yang lalu sampai sekarang saya sangat terbalik. Ya. Pak, ini juga saya barusan dapat testimoni. Bapak dan Ibu, kalau Ibu BH dibalik, celana dalam dibalik tiap hari. Bapak celana dalam. Kedua, kalau Bapak dan Ibu malam tidur, kalau dia pakai kerudung ya dibalik, kalau pakai daster ya dibalik, kalau pakai legend ya dibalik, kalau tidur legging. Oh ya, bukan legend nih. Oh iya salah. Ya legging. Ya legging. Kalau pakai legging dibalik, pakai daster dibalik. Selama umurnya Ibu atau mau dilanjutin terus tiap hari, itu ada tambahan sedikit aja, khusus yang punya pasangan. Sebelum tidur remes kontolnya suami. 9 kali dia tidur, itu Bu bangun saldonya nambah. Amin. Tanpa dia kerja gak tuh dia? Enggak, cuman ngeremes doang 9 kali. Dan syaratnya harus sepasang, suaminya juga ngeremes tetenya. Itu saldonya nambah. Kan tadi saya denger testimoninya langsung. Lo kerja gak? Malam kerja apa Pak Haji? Tidur. Pagi saldo nambah. Nah mau saya, ini kan ilmu kearifan lokal, kenapa nggak kita praktekin? Bisa? Ini bicara yang punya pasangan dulu, yang sendiri nanti diajarin privat, ya. Nanti yang nggak ada pasangan ibu-ibu nanti diajarin sama bapak ini privat. Enggak, paling ibu dipasang buat masang judi. Kedua, paksain bapak dan ibu celana dalamnya dibalik setiap hari. Karena dampaknya Bu, pada saat kita keluar rumah, di luar itu mangsa siap nerkam Bu. Salah satunya apa? Multi level marketing. Siap-siap ibu ditawarin. Kalau ibu mau alhamdulillah. Tapi kalau ibunya blow-on gimana? Jadi ibu santai aja, pakai celana dalamnya dibalik terus. Jadi yang mau ada investasi bodong, kan lumayan Bu. Bangsa investasi 100 juta, 10 juta, 1 juta. Nah itu nggak kena, pakai celana dalamnya dibalik. Nah terakhir nih, informasi yang bagus. Pak Haji, saya waktu datang ke RDAY, kan aku nggak punya jodoh. Jadi dia bujangan, BL, bujang lapuk, BL, bujang lapuk, BL ya. Bujang lapuk. Nah, dia beli celana dalam wanita yang paling mahal. Apa tuh mereknya? Polytron. Oh, iya. Jadi Polytron itu celana dalam yang 11 warna. TV berwarna. Alhamdulillah Bu, dapat calonnya Bu, cantik luar biasa. Nah, yang perempuan juga begitu. Kalau memang dia masih jomblo, beli celana dalam laki-laki tapi yang bermerek. Contohnya Marks and Spencer. Beli dah 1 kodi. Oke. Balik lagi. Nanti dapatnya cowoknya ganteng Bu. Ini kan udah dibukti tadi barusan testimoni. Wow, ilmu kearifan lokal luar biasa. Berani gak? Lah kan lu udah punya pasangan, berani-berani banget. Ini buat yang nggak punya pasangan. Kan bapak dan ibu-ibu udah punya pasangan. Gelo. Hah? Iya ini yang janda. Yang belakang nih yang tadi jawab.
Aduh, tuh bapaknya mau ditinggalin kemana? Kecuali ibu bisa ninggalin suami ibu kalau laki ibu seperti ini. Tapi kalau kaya nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Oke, jadi bapak meraktekin apa istri, kok anaknya bisa tidak jadi judi online? Gimana pak? Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Jadi celana dalam istri direndam, terus suruh diminum tanpa sepengetahuan ya. Kalau tahu kan mungkin nggak mau ya. Yeah. Udah taruh aja di kulkas. Anak saya yang satunya yang paling kecil dilarang minum air yang ada di aqua itu. Anak saya kan yang kecil agak cerewet. Ini air apaan sih? Air apaan itu kan? Jangan diminum gitu. Saya juga sering tanya, takutnya salah minum gitu kan. Gitu. Takutnya salah minum, saya juga nanya sama istri saya, takutnya salah minum gitu kan. Nah, terus satu lagi Pak Haji ya, saya minta karomahnya anak yatim RDAY, mudah-mudahan tempat pengajian saya banyak santrinya. pasti. Amin. Dan utang saya cepet terlunasi. Otomatis satu amin. paket hari ini yang dikabulin anaknya dulu. Amin. Judi online-nya berkurang. Amin. Diterima kerja dulu. Amin. Nanti baru hajat bapak yang utang. Amin. Otomatis bos. Amin. Satu Amin. paket. Amin. Ada lagi? Udah cukup. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, yang mau nanya lagi? Ayo, minta mic-nya. Minta mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa? Nama saya Imas dari Tasikmalaya, Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa bertemu sama Pak Haji gitu. Ya. Allah mengabulkan doa saya. Pertanyaannya apa? Saya punya anugerah Pak Haji. Pertanyaannya Saya apa? ingin melunasi utang piutang saya. Jadi kemarin itu kan dulu pernah saya tertipu ya, suami saya sampai berantakan lah rumah tangga saya. Ibu punya suami gak? Sekarang punya yang baru, terus yang Ibu kemarin punya suami gak? punya Ibu punya suami gak? ya, punya terus ya kemarin tertipu Pak Haji sama yang apa yang namanya uang berganda itu. Enggak, ibu sekarang punya suami gak? Punya Pak Haji. Udah Ini berapa lama pernikahan? yang baru sekarang 2 tahun. Yang kemarin yang ninggalin utang piutang itu yang lama ya selama 20 tahunan lebih lah. Karena tertipu sama uang berganda sama emas apa itu. Jadi Bapak ibu gitu. nikahnya udah yang kedua? Iya. Yang kedua, yang pertama nikahnya berapa tahun? 20 lebih Pak Haji 20 yang ninggalin tahun, utang ketipu. gitu. Ya. Kalau yang 2 tahun belum ketipu? Belum. Ya nikah tapi ya begitu Pak Haji, nggak punya buat bayar. Iya, ibu sama yang pernikahan yang pertama kan 20 tahun. Kena gitu. tipu tuh. Iya. Selama 20 tahun kena tipu. Iya, rumah tangganya 20 tahun tapi ketipunya baru sekitar 5 tahun lah yang lebih sama yang suami yang kemarin. Terus saya punya suami lagi barangkali yang kedua bisa nih. urusan. Iya. Udah ketipu Tapi belum? Belum sih gitu belum, ya, belum. bentar lagi. Tapi Pak Haji nggak bisa melunasi utang-utang. Saya berharap bisa melunasi ya, tapi saya malah bertambah lah istilahnya gitu Pak Haji, utang piutang saya karena suami Dengan saya suami yang kedua utangnya bertambah. malah bertambah bukan Malah mengurangi. bertambah. Iya. Kawin lagi yang ketiga. Yang ketiga. Terus saya nanti yang lunasin suami yang keempat. Saya mau jual rumah Pak Haji, ya jujur ya karena dari suami juga sekarang nggak mampu lah untuk bayar. Satu-satunya saya mau ini anugerahkan rumah mau dijual Pak Haji gitu. Saya mintain dari Ibu jangan nangis, tidak ada tamu saya yang nangis terkabul. Karena saya bahagia Belum Pak Haji. pernah saya punya tamu yang nangis-nangis terkabul. Tanya gimana? Alhamdulillah Pak Haji saya Ibu dikabulkan. ngomongin jangan nangis. Coba pernikahan yang pertama berapa tahun? 20 tahun lebih Pak Haji. Ibu kena tipu, kena utang. Iya, suami saya Pernikahan yang kedua 2 tahun. Iya. Sama juga ketipu juga, kena utang juga. Iya, bertambah. Kenapa nggak kawin yang ketiga? Enggak, Pak Haji udah yang terakhir udah tua lah Pak Haji. Nanti yang lunasin suami yang keempat. Ya anugerahnya saya minta ini aja rumah dari Pak Jadi Haji. pertanyaannya Ingin apa dilunasi. sekarang pertanyaannya? Saya ingin dilunasi utang piutang saya Pak Haji. Ya nanti apa suami yang ketiga, apa suami yang keempat? Saya mau jual rumah aja itu. Mau gak nikah lagi yang ketiga?
Enggak mau Pak Haji. Ya kan nanti dilunasi nama suami yang Ini aja keempat. lah minta ininya dari Pak Haji supaya dikabulkan. Bisa saya melunasi utang piutang dengan menjual rumah, pengen laku aja gitu Pak Haji. Nggak bisa, ibu tuh utang lunas tidak dengan jual rumah. Saya lihat memeknya ibu nggak begitu. Ibu tuh lunas utang karena kawin yang keempat. Kenapa keempat? Karena memek ibu megap-megap. Ya Pak Haji, saya udah tua, saya bener-bener minta. Ibu bisa gak rumah mau dijual titik, nggak ada kata-kata rumah mau dijual buat bayar utang. Itu yang bikin hajatnya lemot. Rumah dijual titik, Ya. ibu kawin titik gitu. Iya. Makanya ibu setuju gak kawin yang ketiga? Enggak Pak Haji, udah Pak Haji. Kenapa? Saya udah tua Pak Haji lah udah. Yang mana yang gak kuat? Umur ibu berapa? 57 Pak Haji. 57. Ya. Kenapa nggak nikah sama laki-laki yang umur 97? Ini juga 68 Pak Haji, udah tua juga ya sekarang Ya juga. udah gini aja. Ibu kalau mau nggak nikah lagi tapi mau yang kedua terkabul, ikut ilmunya Abi yang cair 100 miliar, praktekin ilmunya Lisa yang cair 100 miliar, 2 bulan cair lagi 100, jadi total dia cair di 2 bulan tuh 200 miliar. Apa yang dilakukan dia? ML. Ibu kalau ML sama suami yang kedua maunya yang di atas sampai di bawah? Di samping Pak Haji. Di samping. Itu mah robana. ML bukan robana, bukan. Ibu ya Di atas lah jujur Pak Haji. Yang penting dikabulkan aja Pak Haji itu ya. ibu kalau ML sama suami yang kedua maunya ibu di posisi atas bawah, ML tahu nggak Bu? posisi tengah samping mana? Atas bawah boleh Pak Haji itu ya. Tepuk tangan dong. Sekali lagi Pak Haji, saya mau minta ini karena suami saya itu kan hernia ya Pak Haji ya. Apa? Hernia. Ini pertimbangannya ada 2 ini. Kalau dia dioperasi kan harusnya Suaminya sakit apa? hernia itu Pak Haji. Hernia. Iya. Hernia tuh kalau pengen sembuh jangan dioperasi, tapi dijilat sama istrinya. Jilat. Berapa kali Pak Haji? Berapa kali? Sampai kontol ngaceng. Ya karena itu kan kalau dioperasikan harus resign kerja Pak Haji gitu. Apa? Ya kalau dioperasi katanya harus kerjanya berhenti gitu perusahaan itu gitu. Gimana? Kalau dioperasi ya harus kerjanya berhenti, langsung diberhentikan gitu. Makanya jangan dioperasi, dijilat. Bisa gak dijilat? Iya bisa. Caranya tahu gak jilat? Bisa. Jilatnya tahu gak caranya? Belum Pak Haji. Haji Marco coba. Dijilat berapa kali Pak Haji? 99 kali sampai warnanya berubah. Sampai. Mudah-mudahan bisa Pak Haji. Sekarang maunya saya gini Bu, Ibu kan ayatnya gini di Al-Quran, ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah, ibu muliain dulu suami. Jangan ibu bawaannya kesel aja sama suami. Udah pernikahan yang pertama kesel,
dapat lagi yang kedua nggak sesuai yang ibu harapin, tambah kesel lagi, otomatis utangnya nggak berubah. Mau saya utang lunas karena memuliakan suami. Nah, coba ibu sama suami yang kedua ini berlaku buat ibu-ibu yang hadir. Jangan dulu kesel seperti suami yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 mah udah kita langsung label si bangsat. Gitu. Dijual. Jadi ibu yang kedua ini bisa nggak kesel sama suami yang kedua? Bisa. Ibu jangan kesel, bisa gak sama suami kedua? Mudah-mudahan Nggak bisa. Bisa. Allah bisa. Bisa. Ya. Ya, gimana caranya kok ibu nggak kesel sama suami? Coba kasih tahu saya, biar nanti saya arahin biar cepat. Hari ini tuntas, besok pagi kawin yang ketiga. Enggak, Pak Haji. Ya kalau suami minta ya disiapin, minta ditidurin ya harus gitu. Minta ditidurin. Gimana? Ya kalau Emang suami ibu suka minta ditidurin sama ibu? ya dipijitin kayak itulah Pak Haji. Sementara kan kalau ya disayang gitu. Kadang-kadang saya kan kepikirannya punya beban itu ya Pak Haji, ya saya kan terjerat sama bank juga ya, 3 bank mandiri. Jadi ibu suka nggak mau tidur bareng sama Nggak, suami? kadang gitu kalau ngeselinnya itu, kalau saya suami itu jujur Pak Haji seperti nggak peduli gitu ya, bukan ini saya gitu, makanya saya jadi beban gitu. Tadinya saya kan nggak mau sampai pisah lagi gitu sama suami ini, saya niatnya ibadah, tapi kadang ya kesel. Tapi sekarang sedikit tidaknya saya tahu dari YouTube arahan dari Pak Haji pencerahan, alhamdulillah saya bisa meredam ini saya. Ibu, saya potong ya Bu. Haji Marco dulu sama istrinya juga berantem. Tapi setelah dia mempraktekin ilmu RDAY tiap hari ML, ya betul? 7 bulan. Apa? Sampai kleklok dia punya dengkul. Yang tadinya kontrakannya cuman berapa? 6. Setelah mempraktekin ilmu RDAY ML tiap hari, kontrakannya berapa? 21 pintu. Tadinya Haji Marco tidak punya ruko, setelah mempraktekin ilmu RDAY ML sehari 3 kali, sekarang rukonya berapa? 15. Makanya kalau ibu mau ke tempat Haji Marco, gampang nyarinya. Cari yang ruko gambarnya ML. Oh, Haji Marco. Gue nggak setuju Haji Marco punya ruko. Dia bekerja, ikut multi level marketing, bikin bisnis, bikin ini. Kan udah tua, udah umur 50-an. 56. Udah lo ML aja Haji Marco. Nah dia ML dengan beberapa variasi. Sehari 3 kali. Bikin dia semangat. ML-nya harus pindah-pindah tempat. Yang pertama di atas panci ya. Plafon. Di plafon juga. Di plafon. Gitu nih. Mau saya Bu, Bapak, bisa gak kita pakai ilmu kearifan lokal, utang lunas karena harmonis, utang lunas karena 3 ke suami ke istri. Apa tuh? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Apa artinya cinta kasih? Cintai istri kita, suami kita yang emang udah kadaluarsa, udah expire. Nanti Tuhan akan kasih. Kasih apa? Ridho. Terima kasih. Terima suami kita apa adanya. Terima istri kita apa adanya. Emang udah expired, mau diapain lagi? Terima kasih, Tuhan akan kasih ridhonya. Cinta kasih, cintai suami kita, istri kita seperti kayak kita pengantin baru. Tapi kan mukanya keriput Ji. Nggak usah beli skincare. Ibu gosok celana dalam ibu pakai
99 mau tidur, 99 mau tidur, kaki jangan nginjek lantai, ngusapnya di atas tempat tidur selama 99 hari. Kalau orang nggak aneh, Mbak awet muda, ibu datang ke RDAY, lapor langsung saya kasih tunai 99 juta. Ini berlaku. Oh, celananya nggak dibasahin, ngerinya nanti nunggu pohon toge. Kering. Nih, ibu kan habis mandi sore kan pakai celana dalam baru. Pas udah mau ngantuk, mau merem, copot tuh celana dalam ibu, gosok di muka 99. Oke, pakai lagi buat tidur. Ibu dibalik ya, ibu tidur. Bangun tidur, copot lagi, gosok lagi muka ibu 99 kali. Paling lama 99 hari. Kalau ibu sekarang usianya 50 berapa? 57. 57. Nanti setelah 99 hari wajah ibu seperti usia 20 tahun. Amin. Kalau sampai nggak terbukti, ibu balik datang ke RDAY, langsung ibu minta, Pak Haji, gue di komplain, langsung dibayar tunai 99 juta. Nah, mau saya apa, Bu? Kenapa saya rangsang duit 99 juta? Biar ibu sebelum datang kemari komplain, Allah udah bayar tunai ibu minimal 99 juta, sehari 1 juta. Kenapa sih Pak Haji maksain muka gue mesti digosok pakai celana dalam? Karena mumpung memek ibu pulen. Kalau udah perah nggak bisa, Bu. Praktekin dah. Nanti kan suami ngelihat ibu, wow, glowing bener. Jadi dia yang tadinya ML-nya ke belakang, sekarang ke depan. Oh. Ya, yang lain nanya, sip. Makasih. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaan aja Pak Haji. Ini ya. saya di kampung suka ruqyah Pak Haji. Apa? Ruqyah. Pengobatan ruqyah. Bapak pekerjaannya pengobatan ruqyah. Iya betul. Terus saya ini Pak Haji. Kayak gimana tuh kalau ruqyah? Dibacain ayat Allah kalau orang kena santet. Nah makanya saya di sini Pak Haji pengen dari RDAY ini caranya gimana kalau orang kena santet, cara pengobatannya Pak Haji. Saya mohon ijazahnya Pak Haji. Kalau orang kena santet, obatnya Bapak kalau di kampung dulu di ruqyah. Ya. Iya. Kalau di RDAY kalau kena santet gampang, Bu. Gosok pakai celana dalamnya yang sakit. Mana bagian yang sakit? Celana dalamnya dibalik. Celana dalamnya yang sakit direbus. Airnya direndam, airnya direbus, diminum sama 9 hari, ntar dia keluar gitu, Bu. Jinnya ya. Kalau di ruqyah memang benar, tapi nanti aib-aibnya yang disantet keluar, nanti sekampung tahu. Kalau dipakai itu aibnya nggak keluar, itu maunya keluar apa enggak kan? Kalau bisa jangan lah, ntar ketahuan kalau dia suka ML di gang. Oke? Iya Pak Haji. Terus supaya banyak pasiennya bagaimana Pak Haji? Pasiennya? Iya. Mau pasien yang kayak saya begini mau? Mau. Nah, lo naik dulu di plafon, isinya celana dalam gue semua. Jadi celana dalam lo taruh di atas plafon. Jadi nanti yang masuk ke rumah lo besok dia balik lagi. Ilmu kearifan lokal. Izin dengan untuk pengamalannya Pak Haji ya? Boleh. Boleh. Izin Oke? Pak Haji ya. Yo. Kenapa lo nggak buka praktek sekarang aja di sini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belakang kasihan belum? Ayo ibu mana tadi ibu? Enggak yang tadi udah. Ayo yang mau nanya. Mic-nya kan ada 2, ganti-gantian aja nggak apa-apa. Yang mau nanya berdiri. Sesi repot. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya punya utang banyak di Bank BRI. Kan tadi udah diajarin kalau yang punya pasangan ML, kalau yang nggak punya pasangan colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya ibu sambil ngucap
besok lunas atau minggu ini lunas, nanti lunas. Oh iya, saya udah sedekah ekstrem kemarin Pak Haji. 1 dompet saya kasih semua, Iya. 800 lebih ya. Nah. Ya udah itu saya colek jadi Colek. lunas, colek lunas gitu. Coba ibu colek sekarang, saya tungguin. Colek, colek. Colek ya? nak, betul. Berapa kali Pak Haji? Sampai copot. Sampai lunas Bu. Kalau belum lunas terus. Kalau belum lunas terus. Sambil disebut Bank BRI-nya Pak Haji. Apa? Sambil disebut banknya. Sambil nanti kan karyawan BRI pada puyeng pala ibu. Baik Pak Haji, baik, Ya. baik. Makasih Ya. Pak Haji, Assalamualaikum. Ayo, Pak, berdiri Pak, berdiri. pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudal Pak dari Bandung. Pertanyaan apa Bandung? Gini Pak, saya kesini sama istri sama ibu sama keponakan juga. Berkali-kali saya udah menjalanin bermacam usaha, mulai dari apa dan apa. Nah yang sekarang saya lagi menjalanin usaha dari travel sama thrifting baju juga. Saya mau nanya Pak, Bapak lagi ngejalanin apa? usaha travel Pak, travel. Travel. Ya sama jualan baju juga. Jualan baju, Travelnya tuh travel kayak gimana? tiket pesawat kayak gitu Pak. Oh, jual tiket. Ya, nah yang saya ingin tanyakan, ilmu RDAYA ini apa yang bisa diterapkan biar usaha saya sama istri saya tuh cepat berkembang gitu Pak. Bapak usahanya di rumah apa di ruko atau di kontrakan? Rumah Pak. Rendam celana dalam Bapak. Cawik-cawik di depan rumah Bapak tiap hari. Umur Bapak berapa? Sekarang 32. Itu usahanya join apa sendiri? Sendiri Pak. Nah, seusia Bapak 32 hari, celana dalamnya Bapak yang bekas pakai dilapin di komputer yang tempat issue tiket. Kalau Bapak issue tiketnya pakai HP, HP-nya dilap pakai celana dalam. Udah nanti HP-nya sampai beleduk. Ada lagi? Satu lagi Pak, saya kesini sama ponakan. Jadi ponakan saya ini tuh udah beberapa kali tes TNI itu gagal Pak. Jadi saya maunya doa juga buat Pak Haji, dan apa kira-kira gitu yang bisa ponakan saya ini lakukan agar tes di kemudian hari itu sukses gitu Pak. Gampang, buat Bapak dan Ibu yang punya anak pengen masuk TNI, syaratnya gampang. Disuwuk sama mamahnya. Kalau mamanya ngomong 1, dia nggak boleh ngomong 2. Keponakan Bapak tuh kalau mamanya ngomong 2, dia ngomong 3. Mamanya ngomong 3, dia ngomong 4. Nah, coba jangan dulu. Nanti disuwuk. Lulus TNI disuwuk. Bangun tidur sama mau tidur. Nanti kalau dia mau kerjain. Kalau anaknya jauh, foto anaknya dikempit di alat kelamin mamanya, ditulis lulus TNI, dikempit kalau mau tidur. Nanti dia lulus. Amin, Itu doang. amin, Bu. amin. Kalau bahasa zaman dulu namanya disuwuk. Kalau Sunda dicamahan. Camahan. Kalau orang Surabaya namanya ilmu gembok. Kalau orang Ambon namanya ilmu akal-akalan. Manjur bos. Ini kan ilmu karipan lokal zaman dulu. Amin, amin Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau bertanya. Ya. Saya kan buka praktek di rumah Pak Haji. Apa? Buka praktek bidan di rumah. Buka praktek bidan di rumah. Iya. Terus? Sudah hampir 7 tahun. Tapi alhamdulillah pasiennya masih bisa kehitung lah 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu setiap hari Pak Haji. Nah pertanyaan saya yang ditanyakan Bapak yang tadi baju merah yang suka meruqyah, syaratnya seperti itu berlaku enggak untuk saya Pak Haji? Gitu Pak Haji. Pertanyaan yang siapa? Yang- Berlaku buat ibu? Yang Bapak yang ruqyah tadi. Ibu ruqyah. Enggak, maksudnya tadi syarat yang supaya pasiennya banyak kan tadi kata Pak Haji si Bapak pakai Oh,
Bapak dan Ibu kalau pengen pasiennya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen pembelinya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen punya pelanggannya banyak, Bapak dan Ibu kalau pengen dagangannya dibeli banyak orang. Yang tadi saya bicara nama Ibu tadi tuh yang lama di tengah. Ibu bangun tidur, ama mau tidur, mukanya digosok pakai celana dalam bekas pakai. Jadi bawaannya orang kalau ketemu bapak sama ibu, bawaannya pengen beli barang dagangan atau pengen rukiah, itu doang. Nggak berat. Ibu apa pakai celana dalam nggak? Nah, coba gosok dulu deh sekarang. Nanti kan pulang dari ruangan sini, bapak semua minta dirukiah. Digosok bu, mukanya pakai celana dalam ibu. Iya, siapa? Mau tidur 99, bangun tidur 99. Kalau memang dagangan ibu sepi, setelah 99 ibu gosok, ibu datang kemari aja komplain, nanti kita ganti 99 juta. Bapak juga begitu. Mana ada pengobatan garansi, ada nggak? Udah bayar enggak? Siap, Praktekin Haji. dulu. Siap. Bisa? Siap, bisa insya Allah. Ya. Ya. Yo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Mas. Halo. Yo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dapat SP3 dari bank Pak Haji. SP3 dari bank. Hah? Dari bank. Dari bank. Dari bank? Ya, kalau akhir bulan nggak bisa bayar, rumah mau disita, itu gimana solusinya Pak Haji? Nggak mungkin. Bapak kempit fotonya bapak yang mau dilelang, nanti nggak bakal dilelang. Bapak colek alat kelamin bapak taruh di mulut, nggak mungkin dilelang, nggak mungkin dilelang. Bapak ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 99 kali, terus diakhiri dengan pasti rumah saya nggak dilelang. 99 kali alhamdulillah, alhamdulillah, pasti rumah saya nggak dilelang. Sehari 99 kali, ntar nggak dilelang. Jadi yang dilelang siapa? Ya bapak sebagai pemiliknya. Yang dikempit foto apanya Pak Haji tadi? Iya di foto, karena kan rumahnya nggak bisa dimasuki ke alat kelamin ibu, nggak muat. Oh iya ya, oh ya rumahnya di foto, ya. Ya udah, ya. Makasih Pak. Takutnya alat kelamin ibu keganjel genteng. Ya, makasih Pak Haji. Bu, berdiri Bu. Ayo Bu berdiri. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Pak Haji. Saya Ibu kurang dalam. Kurang dalam masuk ini. Ya udah, itu dicabut. Mana cabutnya udah belum? Yes, pertanyaan apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Ibu Mira dari Bekasi. Hari ini alhamdulillah bisa sampai. Saya mau konsultasi. Saya sudah 8 tahun mau jual rumah, tapi rumah saya itu gonogini sama mantan. Gampang Bu. Yang jadi kendala ibu siapa tuh rumah nggak bisa kejual? Mantan. Mantan di sertifikatnya sama mantan. Teman kami udah ada putusan untuk memang harus dijual dari pengadilan. Ya pertanyaannya apa sekarang? Biar cepat laku Pak. Ya udah, fotonya difoto, dikempit di alat kelamin ibu, atau depan rumahnya kayak ibu ini dicawik-cawik. Kalau memang mau laku, laku. Kalau memang nggak mau ditagi, nggak ditagi. Kalau memang nggak mau dilelang, nggak dilelang, dicawik-cawik Bu. Ini udah contohnya nih. Ada lagi? Pak Haji, saya punya sakit mah udah setahun 9 bulan. Gampang, orang sakit mah itu obatnya tahu gak? Kelapa yang muda, apa namanya kelapa yang masih mentil? Buah kelapa. Cengkir. Bluluk. Ambil ganjil, taruh di panci, kasih air, direbus. Airnya diminum selama 9 hari. Nanti sembuh. Terima kasih Pak Haji. Yeah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurianto dari Balaraja, Tangerang. Pak Haji mau nanya, sekarang kan saya kerja di Cikarang, istri saya di Balaraja. Nah, amalan apa nih yang harus saya lakukan? Kan yang Pak Haji tadi bilang remes sama remes juga. Sedangkan saya kalau jauh. bapak di Balaraja, istri di Cikarang, gimana mau ngeremesnya? Ya otomatis BH-nya aja dikirim ke tempat bapak, atau celana dalam bapak kirim ke istri. Nanti istri di tempat tidur sebelum bangun tidur ngeremes alat kelamin bapak, pakai celana gantinya.
Bapak nggak bisa ngeremes tetenya, bapak ngeremes BH, nanti kan diliput sama YouTube, masuk rumah sakit jiwa, viral, followernya banyak. BH bos, BH lo remes-remes. Iya. Cara dalam lo diremes-remes sama istri, bisa? Bisa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Nining. Saya berjualan nasi. Saya udah mempraktekin ilmu kearifan lokal dari Bapak, mohon izin. Dan alhamdulillah sudah terbukti laris. Dan saya sudah tapi kalau buat belanjanya lagi yang lain nggak ada gitu. Laris tapi kalau buat belanja nggak ada gitu. Pertanyaan pertama mah enak bikin orang tepuk tangan. Tapi pertanyaan kedua, bawaannya lu pengen ditabok. Iya Pak Haji, tapi kalau saya ke pasar alhamdulillah orang lain saya beli ati empela ya. Pak, saya beli ati empela, tapi yang gede-gede ya. Iya, ya datang yang satu, katanya. Saya juga mau, nggak ada. Cuma ada buat ibu ini, katanya gitu. Terus ada yang begini, Bu, kok ibu semakin muda ya, itu wajahnya. Alhamdulillah, kata saya gitu. Mana sini, masuk sini, kayak gimana muda lo? Sini. Ntar jangan-jangan muka lo kayak memek. Sini. Maju. Man, shoot man. Coba di shoot. Coba ibu ngomong madep sana. Nah, madep sana. Sip, madep sana. Madep sana. Ayo, ibu nanya gimana? Saya kemarin ke pasar, Pak. Ya. Tiap hari ke pasar sih. Ya. Setelah saya pakai kearifan lokal Bapak ya. Ya. Mohon izin. Banyak orang bilang begini, kok ibu semakin muda katanya. Ya. Tapi sayang yang Tapi sayang. Yang ngomong yang tua. Depannya enak didengar. Yang belakang mau pingsan. Oh, jadi bapak-bapak tua, bapak-bapak yang udah masih paling 50-an. Ibu umurnya berapa? 42. Jadi laki-laki yang umurnya udah tua selalu ngomong ibu gimana? Kok tiap hari ketemu wajahnya semakin muda kelihatannya gitu. Ya karena dia umurnya udah 90 tahun. Ibu 42. Enggak 50-an, Pak, enggak 90, 50-an. Oh, laki-laki 50 tuh. Iya. 50-an kalau ngeliat ibu kok tiap hari makin muda. Iya. Oh, terus ibu jawabnya gimana? Ya alhamdulillah. Padahal saya udah tua umur mah kata segitu. Ibu bilang, iya. Kenapa ibu nggak ngomong begini? Kamu udah lihat alat kelamin saya belum? Terus, pertanyaan apa lagi? Emang ibu diomongin, muka ibu kok makin muda? Emang ibu meraktekin ilmu erdaya apa? Itu Pak, yang di itu rendeman CD yang dilap 99 kali. Oh iya. Terus? Udah sebulan setengah. Udah sebulan setengah. Sekarang ibu pertanyaannya apa ke saya? Kan kalau jualan sekarang rame. Deketin mic-nya. Sekarang rame kalau jualan, tapi kalau buat belanja kok nggak ada gitu. Uangnya kurang gitu. Uangnya nggak ada, kurang. Iya. Ibu memang nyimpennya di dompet tapi di memek duitnya. Kok bisa nggak ada? Bawaannya kurang terus. Gampang. Orang yang dagangannya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Orang yang dagangannya laris tapi buat belanja nggak ada. Penyebabnya 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat badiah qobliyahnya bolong. Betul apa enggak? Enggak. Kok enggak? Sedekah si ibu bolong enggak? Enggak. Sedekah Jumat barokah ibu bolong enggak? Kalau Jumat barokah mah mungkin ya bolong. Tiga-tiganya nggak boleh bolong.
Alat kelamin boleh bolong. Ya, alat kelamin boleh bolong. Tapi sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Orang yang sedekah Jumat Barokah seperti orang yang sedekah di bulan Ramadan. Jadi digantinya berlipat-lipat. Orang yang alat kelaminnya bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Ibu sholat badiah qobliyah bolong nggak? Alhamdulillah enggak. Ya udah jalanin itu aja, ntar enggak. Ada lagi? Iya. Sip. Yuk, yang lain nanya. Minta centongnya tuh, Pak. Ya, nanti minta tuh di belakang lo. Ada Iya, iya. 16 karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Silakan Pak. Pertanyaan dari saya Pak Haji. Saya kan sempat kerja juga ya. Kerja? Sempat kerja juga saya. Pertanyaannya? Jadi kan gini Pak Haji, saya kan sekarang lagi nganggur nih kebenaran nih. Udah gitu udah nganggur, saya utangnya udah hampir 4 bulan ya dikejar-kejar. Apa berlaku buat saya juga itu yang di belakang tadi pertanyaan? Berlaku Bapak ya? punya istri gak di rumah? Punya. Saran saya buat yang punya pasangan, kalau memang gak kerja tapi masih ninggalin utang, saran saya Bapak gak usah kerja. Jadi gimana dong Ji? Mainin alat kelaminnya istri. Nah, itu aja. Berapa Itu kali juga Pak Haji? pekerjaan kan? Berapa kali Pak Haji? Nanti yang bayar Allah. Berapa kali? Hah? Berapa kali? Sampai dia copot. Sampai dia kejeng-kejeng Pak, sampai gini. Hah? Apa? Bukan. Istri kalau lagi kita mainin alat kelaminnya dia enak, dia sampai merejeng Pak. Kalau belum merejeng jangan. Berbentak Betul, itu. Haji Marco. Tuh, ini pengalaman Pak. Haji Marco nggak kerja Pak. Kerja gak? Enggak. Cuman mainin alat kelamin istrinya. Lihat dulu sikon, anak-anak udah pada sekolah. Langsung bapak ngajak istri, "Mah, kita kerja bareng mah. Anggap aja kita punya perusahaan. Kita namain PT-nya apa Pak? PT Kecebong. PT Kobel." Ya udah. Pak, PT Kobel. Dimainnya di yang atas apa yang bawah nih Pak Haji? Hah? Yang dimainnya yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Bawah, cincin copot, takut ketinggalan di dalam. Bos, suami yang hobinya ngobel istrinya, ngobel ya, bukan ML ya, ngobel istrinya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba lo praktekin dulu. Begitu. Nanti habis ngobel, tangan lo langsung dipanasin pakai api. Kasihan dong. Hah? Kasihan dong. Tangan lo. Udah lo mainin apa? Main Miki, pegang. Ayo. Kejadian pas lagi ngobel, biasa ketika anak-anak saya pada sekolah, jadi biasa istri saya nawarin. Biasa kita main ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Pas lagi asik-asik, tiba-tiba adik-adik saya pada datang. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Mah, gimana nih, gimana? Ya mau ke pintu, Adik itu pada datang karena pintu nggak ditutup. Pada cium tangan semua. Itu semua. Adik ipar, kakak ipar, pada nyium semua. Hah? Jadi itu selama berapa hari Pak Haji? Bos, gue baru ngomong sama bos, jawab. Kalau nggak manjur nggak mungkin. Ini langsung deh kan testimoni. Berapa kali Pak Haji? Ya sampai utang lo lunas aja. Kalau udah lunas nggak berlaku. Oh gitu. Nanti kan lo kelilit utang lagi, praktekin lagi. Janganlah Pak Haji, udah capek. Ya makanya dipraktekin. Gue nggak setuju utang lunas harus cari usaha. Gue nggak setuju. Kelamaan bos. Udah aja meraktekin ilmu kearifan lokal. Yang ada di dalam rumah apa? Alat kelamin istri. Ya udah lo mainin itu aja. Gue nggak setuju. Lo harus kerja. Itu dulu kerjain. Nanti rezeki ada aja bos. Herannya hari ini kita mau makan nggak ada. Kita lagi ngobel istri.
Adik-adik pada datang, keponakan datang, bohong dia nggak bawa makanan. Akhirnya kita makan. Tuh ada makanan. Wasilanya apa? Ngobel. Nanti kan dia cium tangan. Nah, pas cium tangan, kan dia cium tuh bekas kita ngobel. Dia tanya dong, kok hari ini nggak keluar rumah? Iya, baru di PHK. Akhirnya kan dia pada patungan tuh berenam ngasih duit. Lumayan buat manjang hidup. Nah, nanti lo dia pulang ngobel lagi. Praktekin gitulah bos. Namanya juga ilmu kearifan lokal. Bisa? Insya Allah bisa. Ini Haji Marco udah meraktekin soalnya. Ya. Nanti habis ngobel jangan cuci tangan ya. Karena ada yang mau salaman. Warga-warga. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya di sini udah 5 hari, tapi 2 hari ini nggak ke atas. Tapi saya mau testimoni celana dalam sama apa itu diusap-usap Pak Haji. Ya. Selama saya di sini 4 hari, alhamdulillah tiap hari ada yang masuk, tapi kok sedikit-sedikit Pak Haji, ada 500, ada 1 juta, ada 4 juta. Semaunya saya gini Pak Haji, mbok ya banyak lebih dari 10 juta gitu loh Pak Haji. Gitu loh. Pertanyaannya apa? Tanya itu saya tanya kok masuknya itu nggak banyak, cuma ada yang 1 juta, ada yang 4 juta, 5 juta, 500 tadi pagi saya, tapi itu minta rekening, kan saya yang tak mintain malah nggak ngasih, tiba-tiba lagi pesen travel, minta rekeningnya, padahal itu nggak saya mintain gitu loh. Jadi maunya mbaknya apa nih? Yang masuk itu yang banyak gitu loh Pak Haji. Berapa maunya? Ya 10 juta, 20 juta, tadi kan tiap hari, tadi ada 4 masuk, tapi cuma 1 juta, 500, 4 juta gitu Pak Haji. Saya cuma nggak masuk, cuma di luar aja sama gosoi, sama cocelek. Nanti ada yang tanya apa, tiba-tiba ada yang tanya saya, tadi malam yang testimoni sini tanya, Mbak itu nyoleknya gimana toh? Kenapa? Saya itu lagi nanya, habis makan nasi padang, saya itu nanya colek-colek gini kok, habis nyolek gini kok panas gitu. Lah ternyata coleknya itu pakai yang buat makan, harusnya kan pakai yang kiri kok Pak. Gimana nih? Tak colek nih, tak kirim 9 kali, terus gini kan, Mbak kok sininya aku panas. Lah aku tanya, kamu kan tadi habis makan nasi padang sama saya, kenapa buat nyolek? Sininya panas gitu Pak Haji. Yang dari tadi malam, yang dari Lampung itu loh Pak Haji, kesaksian nih semalam. Itu ada panas, nyoleknya pakai kanan apa kiri? Ya kalau habis pakai kiri. Tadinya kamu mungkin nggak nyuci dulu nggak pakai sabun. Baru 3 kali kepanasan karena habis makan nasi padang buat colek-colek. Saya itu minta kalau yang masuk yang banyak gitu Pak Haji. Gampang lah. Orang yang masuk harus sama yang keluar. Iya, banyak tuh yang dikeluarin, yang disedekain nilainya gede gak? Kemarin saya dapat tinggalan dari kakak 400.000, sudah saya sedakan semua. Ya nanti pasti masuknya minimal 400.000. Ini 4 juta tadi. Ada yang 500 tadi pagi, terus 1 juta, terus 4 juta itu tadi sore masuk. Ya nanti dipraktekin lagi pelan-pelan gitu. Mbak, santai aja. Ya saya nggak mengharap juga sih, santai aja, saya jalani aja, sementing ada masuk karena besok saya akan mau pulang Pak Haji, udah pesen travel gitu loh, sama sekalian sama pamit sama Pak Haji gitu. Alhamdulillah yang penting ada masukan gitu. Semoga nanti dapat alhamdulillah semoga dapat uang dari Pak Haji lagi gitu. Amin. Alhamdulillah. Makasih. Yo, ada yang nanya lagi? Ya, Bapak di depan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya usaha itu awal 2020 itu berhenti semua gitu. Jadi saya tidak dibayar sama klien sampai 9 juta US. Terus semua stop. Kata Allah tadi barusan bisik gue. Betul. Lo mau dibayar umur pendek apa nggak dibayar umur panjang? Lo dibayar nih 9.000, ya. Umur lo pendek kata Allah. Atau lo nggak dibayar sama Allah, tapi umur lo panjang, lo milih yang mana? Milih yang panjang, umur panjang. Hah? Umur yang panjang. Ya udah nggak dibayar.
Ya nggak bisa, hidup kan pilihan. Maksud Iya. saya gini Pak, kenapa Bapak nggak dibayar? Pasti udah izin Allah. Iya. Udah Bapak santai aja. Kayak orang mana Pak? Mundur, nggak dibayar. Kalau Allah bilang lepas, Nah, jadi setelah jadi perusahaan itu stop sampai tidak bisa, saya tidak berdaya apa-apa lah. Akhirnya Pertanyaannya apa? saya meninggalkan hutang sampai sekarang sisa 67 M lah ya. nanti lunas bos, tenang aja, Iya. ada jalannya. Bapak kan lihat RDAI sekarang nih. Dulu tahun 2008, tanya Kang Nur, saksi hidup. Dia kan ikut saya dari 2008. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur kemari, boro-boro begini bos. Masjidnya masih reot no, dari papan zamannya Yusuf Mansur. Makanya dia bangun nih masjid nih Pak Kiai Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Santai aja bos, pokoknya gini. Ah. Kalau Bapak belum terkabul, jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan komen, ngeluh, sama mikir. Nanti Bapak pasti lunas. Ya, Karena Haji amin. Marco waktu kemari tahun 2014 kan kontrakannya cuman 6. 7 bulan meraktekin ilmu RDAI, kontrakannya berapa? 21. Tenang aja bos. Lo baru kesini baru berapa lama? Baru jadi alhamdulillah saya memang diajak istri. Dari kemarin istri selalu itu. Terus saya bilang nanti saja. Nah, tadi lewat jalan mau ke sana, ayo ke sana. Boleh, Jadi alhamdulillah jam praktekin 10. aja nanti di recovery sama Allah. Tenang aja bos. Kan lo Ya, masih prakteknya baru. apa Pak Haji? Kemarin saya udah coba praktek yang jam 00 ekstrim itu jam 00 Berapa bangun. lama? Nah itu baru 3 hari berturut-turut Ya, langsung. Terusin aja nanti manjur. Ini contohnya Haji Ya. Marco. Ini contohnya Roni. Roni yang kemarin testimoni di sini Roni itu tahun 2015 itu ada datang Roni. No. Ron sini Ron. Sini Ron. Nih pasien kadaluarsa. Tepuk tangan dong buat Roni. Hah? Besan. Sama istri apa sendiri Ron? Sama istri, mana istri? Di luar apa di dalam? Di bawah. Udah nggak apa-apa sini Ron, lo aja Ron. Sini aja sini. Nih. Roni nih Pak, dulu waktu datang omsetnya per hari cuma 20 juta. Ya Ron? 20 juta. Sini Ron. Dia datang ninggalin utang, kartu kredit. Nah, saya suruh sedekah. Gimana mau sedekah Pak Haji? Orang utangnya di mana-mana. Ya udah lo punya apa Ron? Lo punya apa? Gue punya barang dagangan tapi yang belum dibayar. Ya udah dagangan yang belum dibayar. Sini Bu, maju Bu. Dagangan lo yang belum dibayar, lo sedekahin. Katanya Pak Kiai nggak boleh sedekah ngutang. Gua kan bukan Kiai, gue SD Impres. Udah lo praktekin aja. Dagangan yang ngutang lo sedekahin, betul Ron? Sekarang top, paling top omsetnya. Pernah top per hari omsetnya 600 juta bos. Masya Allah. Sini Bu, sini Bu. Sini Bu, di sini Bu. Sini. Terkabul ya Bu. Yo. Sini, sini. Nah, lu baru 3 hari bos. Tenang aja. Iya. Sini. Ya, Jadi lu jalanin Nah. ilmunya Roni sama istrinya. Paksain bangunnya jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Betul Ron? Dia 7 bulan bos. Tahajud nggak putus. Itu. Alhamdulillah. Iya. Bisa? Insya Allah bisa. Pernah omsetnya drop cuman 20 juta. Top 600 juta per hari Bu. Bapak sama Roni gantengan Bapak kemana-mana. Tapi saldonya gantengan Roni. Alhamdulillah. Oke? Iya. Praktekin ya. Iya Pak Haji. Santai aja kan lu baru kenal. Iya makanya Pak Haji. Ini Makanya juga mungkin lu privat berapa kali tuh? Hampir tiap hari. Tiap hari dia privat bos. Tiap hari. Tidak ada yang privat yang gagal. Dia tiap hari. Iya, tiap hari. Iya Tiap makanya hari. Pak Haji istri saya kemarin kan WA ke Pak Haji. Mungkin makanya dia bilang mungkin harus datang. Kami pingin privat itu Pak Haji. Ya nanti diatur. Sekarang kan
Yang privat banyak, Bos. Iya, iya. Banyak bener. Tadi gue di Starbucks dari jam 8 sampai tadi sore, lanjut lagi di Pondok Indah Mall sampai tadi jam 9. Sampai tadi di itu apa? Di Pondok Indah Mall. Tadi lanjut di Bumi Aki Bogor. Wow, pasiennya luar biasa. Tapi kan terkabul semua. Santai, Bos. Iya, Bisa? Alhamdulillah. Yo, Insyaallah. yang lain tepuk tangan luar biasa. Ayo Bu, tadi yang pegang mic mana? Ayo Bu, berdiri Bu. Berdiri. Tadi Bapak mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta dari Tangerang. Saya kesini pingin ini. Kebetulan saya sering Gak apa-apa, yang penting diam. Pertanyaannya apa? Saya sering batuk terus berkepanjangan. Orang yang sakit batuk kalau pengen sembuh nggak punya duit, celana dalamnya ikat di leher. Begitu. Terus Sampai pagi. berapa lama? Sehari. Oh, sehari aja. Yang penting pokoknya celana dalam ibu pas lagi bau-baunya tuh. Terus Orang yang lahiran nggak bisa lahir celana dalam ikat di leher, langsung lahir. Yo. Terus ini kebetulan punya anak ya, sekarang anaknya suka susah gitu diatur gitu, temperamen gitu. Remes alat kelaminnya ibu, tempelin di kulitnya dia selama 9 kali. Boleh berulang-ulang, boleh berturut-turut. Nanti anaknya nurut. Contohnya Haji Marco. Betul? Iya, Pak Haji. Itu selama 9 kali berapa hari atau emang? Ibu remes alat kelamin ibu, tempelin di kulitnya dia. Iya. Nurut, manut, katut, tunduk, sayang. Mau sholat, mau sekolah. Apa aja yang kejelekan dia disebut. Lawannya, nah tempelin di kulitnya. Nanti hasil itu selama 9 kali atau 9 hari. Ini contohnya Haji Marco, betul? Betul, Pak. Oh. Ada lagi? Udah cukup, terima Yo. kasih. Ya. Ayo Pak, berdiri Pak, berdiri. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya Pak Haji. Saya usaha 2009 bangkrut, sampai sekarang belum bisa. Pertanyaannya apa? Ya, maksudnya saya udah coba kerja, di kerjaan sering nggak ada hasilnya gitu. Maunya Bapak sekarang apa? Supaya hasil kerja saya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya gitu Pak Haji. Bapak kerjanya apa? Sekarang online. Mah? Online sekarang. Gojek. Motor Bapak dilap pakai celana dalam Bapak. Joknya dilap. Ya. Nanti dari Bapak keluar rumah sampai masuk rumah banyak yang naik dan nggak mau turun. Amin. Iya, kadang saya bingung Pak Haji gitu, saya udah coba usaha, saya pernah ditambang itu 1 tahun nggak ada hasil. Ya itu tadi motornya dilap pakai celana dalam Bapak kalau Bapak pengen gojek. Kalau Bapak pengen ditambang, Bapak kalau kerja mau bagian mana yang ditambang? Kalau ya sekarang saya udah 8 tahun di online Pak Haji. Ya udah, motornya dilap pakai celana dalam Bapak. Nanti yang order motor Bapak banyak Siap. banget. Amin. Bisa? Bisa. Yo. Amin. Yo, yang lain. Yo Bu, tadi mana yang pegang mic, berdiri. Yang pegang mic berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Iya, Bapak, saya butuh uang 10 miliar. Ya. Ya, saya mau jual rumah atau ruko. Bagaimana supaya cepat laku gitu? Itu Terima dia kasih. dicawik-cawik, rendam celana dalam ibu, dicawik-cawik di depan rumahnya ibu. Nanti laku kan rumahnya. Doanya kan saya bukan kiai. Ibu mau baca apa? Laku. Gitu ya. Disita. Dilelang gitu. Maksudnya dicawik-cawik itu direndam, Pak, gitu. Iya. Oh, diceprat-cepratin. Oh, iya. Iya, kontol gede beli, memek lebar beli gitu. Gitu ya. Coba sini, lo ngomong nih, gini, praktekin, ngomongnya joroknya gimana? Pinjem mic-nya. Ini ala udah di sini. Ayo di sini. Sini. Ayo. Coba praktekin. Gimana ngomongnya kalau pengen laku kejual? Jadi gini Nih, Pak Haji, liatin. saya Kesana. Ya, saya juga bingung ya Pak Haji. Setiap saya misalkan nyolek, kemudian saya bilang
pasti laku atau apa malah nggak laku. Tapi begitu ngerendam celana dalam, kemudian tiap pagi saya kan tinggalnya di apartemen, otomatis kan halaman kita nggak ada ya. Jadi pasti saya naruhnya di balkon Pak Haji. Itu saya sambil lempar-lemparin ini, kontol gede, memek gede, uang pasti gede. Itu saya selama 3 hari ini dikasih sama bos 1 juta. Tepuk tangan dong. Sampai tadi siang pun saya dipanggil Pak Haji, saya pikir saya dimarahin Pak Haji. Saya kan udah ini Pak Haji, kebetulan saya single parent. Nah, apa yang semua Pak Haji itu Mbaknya mau nikah lagi gak? Mau dong. Coba promosi di YouTube. Jangan dong Pak Haji. Nah, kebetulan semuanya saya praktekin Pak Haji, termasuk beli celana dalam yang paling mahal versi saya ya Pak Haji. Apa tuh mereknya? Saya beli Pierre Cardin Pak Haji. Harusnya Mark and Spencer. Mahalan ini Pak Haji. Saya beli yang 300, hampir 400 ribu. Satu biji apa sekodi? Satu dong. Itu saya pakai Pak Haji. Alhamdulillah 3 hari ini dikasih sama bos saya 1 juta. Sampai tadi pun dapat lagi 1 juta. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Pak Haji. Sip. Ada centong nggak Pak Haji? Iya, ada di belakang. Oh iya Pak Haji, nih gimana centong saya? Bagus. Ya, Bapak berdiri. Buat nepong Enggak, alamin enggak, kamu berdiri. biar nanti Enggak, kontrol berdiri. datang. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Mukhtar Pak Haji. Mau bertanya Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana tender itu, saya sebagai kontraktor, tender itu cepat menang gitu Pak Haji. Dicentongin kalau ada centongnya. Nggak ada, gosok pakai celana dalam bapak. Begitu kalau ilmu yang sekarang. Kalau zamannya Roni sama ibu nggak pakai ituan. Itu dia pakainya ilmu sedekah. Tapi lo kan kalau sedekah kan nggak ada duitnya, lo yang ada jenggotnya. Yang dicentongnya apanya Pak Haji? Izin Pak Haji. Dicentongin mana maksudnya? Dicentongin perusahaannya, menang tender. Nanti menang tender. Dicentongin, kalau nggak digosok pakai celana dalam. Oh baik. Makasih Pak Haji. Oke. Bapak dan Ibu, karena kita mau sholat tahajud, Bapak dan Ibu paksain kalau hajatnya ekstrim, nekat maksa sedekah ekstrim. Bapak dan Ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh japri, atau nanti habis tahajud nanti bisa tanya, bisa ke saya, ke Roni, bisa ke Haji Marco. Kalau memang hajatnya mirip-mirip kayak dagang, ini dagang, pengen punya kontrakan ini, oke? Sip, kita tahajud dulu ke bawah ya. Oke, Bapak Ibu. Satu lagi. Ada satu lagi. Pak Haji, izin satu lagi Pak Haji. Ya Pak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli dari Depok Pak Haji. Ini hari pertama saya ke sini Pak, dan ini pun saya ngajak suami sebenarnya, tapi suaminya saya bohongin gitu Pak. Saya minta antar. Saya minta antar ke suatu tempat, saya bilang kayak gitu. Gini Pak Haji, saya punya anugerah yang besok 4 hari lagi udah mau jatuh tempo Pak Haji. Kebetulan saya juga udah ingetin via WA gitu Pak Haji. Cuman saya belum ada gambarannya gitu Pak Haji untuk bayarnya seperti apa gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan gitu Pak Haji? Sementara saya posisi dalam keadaan lagi nggak suci gitu Pak Haji. Kalau pertanyaannya apa? Gimana caranya biar 4 hari ini saya bisa melunasi anugerah itu Pak Haji? ML aja Bu, ML. Ini juga ML gak? ML kalau ada suami. Masalahnya saya lagi halangan Pak Haji. Ya ditahan dulu, dibersihin dulu. ML tuh nggak harus pakai memek Bu, gitu. pakai mulut juga bisa. Oh gitu Pak Haji. Dikulum-kulum. Oh gitu. Iya di belakang. Iya. Ya. Jadi tanggal 16 hari ini gitu Pak Haji. Bagus nggak centongnya? Hari Sabtu. Bagus. Iya. Gitu jatuh temponya Pak gitu. Ya itu aja. Bagus. Terus kalau misalnya kita lagi halangan Pak, kalau untuk yang kusuk-kusuk muka itu bisa. Yang penting nggak kena darahnya gitu Pak Haji. Bisa. Oh gitu ya. Makasih Pak Haji. Ya. Haji di sini aja kali ya. Yuk Bapak Ibu silakan untuk sholat tahajud. Yuk udah.